Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Ramadan Atmojo Nutriyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus mempresentasikan mengenai teks laporan percobaan sesuai dengan pemahaman saya pribadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, pembahasan pada kali ini kita mulai dengan pengertian dan segala sesuatu seputar teks laporan percobaan. Mulai dari fungsi, pengertian, ciri, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, apa itu teks laporan percobaan? Nah, teman-teman, teks laporan percobaan ini adalah teks yang melaporkan dan menceritakan suatu aktivitas percobaan oleh seorang maupun sekelompok peneliti, mulai dari rumusan tujuan sampai dengan hasil dan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dalam teks laporan ini dapat berupa percobaan sederhana yang biasa teman-teman lakukan di rumah, seperti halnya membuat awan dalam gelas, hingga percobaan yang terbilang cukup kompleks dan rumit yang hanya ilmuwan terkemuka yang bisa melakukannya. Biasanya, kelompok maupun seorang peneliti yang melakukan percobaan dan menuliskan laporannya dalam bentuk teks laporan percobaan ini memiliki hipotesis maupun teori yang hendak dibuktikan kebenarannya. Nah, dikarenakan teks laporan percobaan itu dibuat berdasarkan hasil percobaan, maka isi teksnya pun berupa sejumlah fakta yang dihasilkan dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih fungsi dari teks laporan percobaan itu? Nah, teman-teman, teks laporan percobaan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai sebuah bukti dan dokumentasi dari suatu percobaan yang telah dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga, sebagai suatu opsi pemecahan masalah dan keraguan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir atau yang keempat, yaitu sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan kepada individu yang bersangkutan. Oke, setelah kita mengetahui dan membahas mengenai pengertian dari teks laporan percobaan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan apa sih tujuan dari teks laporan percobaan itu? Nah, teman-teman, teks laporan percobaan itu punya 4 ciri loh, yaitu yang pertama, sifatnya objektif. Yang kedua, konten yang dimuat berupa fakta, jadi sudah bukan lagi teori maupun hipotesis, jadi langsung ke fakta. Yang ketiga, isi teks yang disampaikan itu lengkap. Nah, yang keempat, disusun dengan urutan yang jelas dan logis. Nah, disusun dengan urutan yang jelas dan logis ini maksudnya disusun itu dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, hingga kesimpulan. Dengan urut dan logis. Nah, mengenai tujuan, teks laporan percobaan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai mengenai seluruh proses dan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Jika tadi kita membahas ciri dan tujuan, maka ada baiknya kita berpindah ke struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama, seperti bisa teman-teman lihat, yaitu tujuan percobaan. Bagian tujuan ini berupa pernyataan seputar sasaran yang hendak dicapai oleh pelaku percobaan melalui aktivitas percobaan. Nah, yang kedua, yaitu bagian alat dan bahan. Bagian ini, sesuai dengan judulnya, pasti isinya mengenai alat dan bahan yang diperlukan dalam aktivitas percobaan nantinya. Nah, yang ketiga, ialah bagian prosedur ataupun langkah-langkah. Bagian ini sering disebut dengan bagian metode percobaan yang memuat langkah-langkah, tempat, waktu, dan objek percobaan. Yang keempat, ialah hasil percobaan. Nah, pada bagian hasil ini
berisi mengenai hal-hal penting yang ditemukan saat sedang melakukan proses percobaan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dan diungkapkan pada bagian tujuan. Nah, yang terakhir ialah bagian kesimpulan. Di bagian ini terdapat garis besar dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Bagaimana? Paham kan? Sama halnya seperti teks-teks lainnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, teks laporan percobaan juga memiliki kaidah kebahasaan loh teman. Nah, kaidah kebahasaan tersebut meliputi 1. Memperkenalkan aspek generik, atau lebih mudahnya kita sebut dengan kata umum ataupun kelompok. Nah, aspek generik ini contohnya yaitu kendaraan roda 2, ikan air tawar, unggas, kelelawar, mamalia, dan seterusnya. Apabila kita contohkan pada sebuah kalimat, maka akan seperti kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Aspek generik dalam kalimat ini terletak pada kata kelelawar. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Contohnya yaitu penggunaan kata maka, ketiga, dan seterusnya. Apabila kita contohkan pada kalimat, maka seperti yang bisa kawan-kawan lihat pada layar, yaitu tanaman itu sudah mulai layu, maka perlu segera disiram dan diberi pupuk. Kata tugas hubungan logis pada kalimat ini terletak pada kata maka, di antara kata layu dan kata perlu. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Maksudnya, yaitu menjelaskan suatu alasan-alasan dengan menggunakan kata karena, sebab, dan seterusnya. Apabila dicontohkan dalam suatu kalimat, maka biji tanaman diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, karena sinar matahari akan mempercepat proses pertumbuhan. Nah, kata tugas yang terdapat dalam kalimat ini, yaitu terletak pada kata karena, antara kata matahari dengan kata sinar. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kalimat aktif. Contohnya, kelelawar dapat mendengar suara dari jarak 1 km. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya dengan menggunakan kata mengisi, menyebaran, memilih, maupun meminum. Nah, kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan urutan kegiatan. Kaidah kebahasaan yang ketujuh, menggunakan kata dan frase benda. Kaidah kebahasaan yang kedelapan, menggunakan istilah teknis. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Tadi kan kita sudah mempelajari dan membahas mengenai pengertian dan hal-hal seputar teks laporan percobaan. Nah, sekarang apakah teman-teman tertarik untuk merancang dan membuat teks laporan percobaan teman-teman sendiri? Apabila teman-teman tertarik, yuk mari kita pelajari cara membuatnya. Yap, cara membuat teks laporan percobaan. Nah, untuk membuat teks laporan percobaan ini sebenarnya bisa dikatakan cukup simpel karena hanya terdiri dari 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu buatlah kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Maksudnya yaitu susunlah dan buatlah bagian teks laporan percobaan mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, hingga kesimpulan. Nah, kalau struktur teks tersebut sudah kita buat dan kita susun, maka langkah selanjutnya yaitu kembangkan kerangka menjadi teks utuh. Setelah kerangka struktur tadi selesai kita buat, maka langkah selanjutnya yaitu kembangkan kerangka teks tersebut menjadi sebuah teks utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang kita gunakan, agar nantinya ketika ada orang yang hendak memeriksa maupun membaca teks laporan percobaan kita, mereka dapat membaca dan memahaminya dengan lebih mudah. Tak lengkap rasanya kalau kita hanya belajar mengenai pengertian, hal-hal seputar, dan cara membuat teks laporan percobaan. Untuk melengkapi,
mari kita pelajari cara menyimpulkan isi dan informasi dari teks percobaan. Caranya simple. Yang pertama, bacalah teks laporan percobaan dengan konsentrasi penuh dan jangan lupa gunakan teknik baca yang cepat. Lalu yang kedua, catatlah kata kunci dan kalimat utama dari setiap paragraf teks laporan percobaan. Nah, yang ketiga yaitu susunlah kata kunci dan kalimat utama tersebut menjadi sebuah catatan ringkasan. Dan step ataupun langkah yang terakhir yaitu buatlah kesimpulan berdasarkan catatan ringkasan yang sudah kita buat. Nah, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang teman-teman berikan selama saya menjelaskan. Ada kurang lebihnya dalam penjelasan, saya mohon maaf. Lihatlah lelaki sedang gelisah, sebabnya pasti kebanyakan lupa. Mungkin saat ini kita berpisah, tapi semoga lekas kita berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.